Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Rahmat, guru kelas 6. Assalamualaikum Pak Rahmat. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Puji hari ini baik. Alhamdulillah Pak ya, hari ini kita bisa melakukan percakapan praobservasi sebelum saya melakukan pengamatan terhadap kegiatan pembelajaran di kelas Bapak atau yang dinamakan dengan supervisi akademik, di mana supervisi akademik ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi proses kegiatan pembelajaran Bapak di dalam kelas. Dan sebelum dilakukannya supervisi akademik ini, di mana praobservasi ini bertujuan untuk melakukan persiapan kegiatan pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas agar kegiatan tersebut berjalan dengan baik dan lancar, sehingga kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid berjalan dengan baik, Pak. Oke, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama adalah, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Berdasarkan yang saya rancang untuk pembelajaran yang sudah saya tuliskan, yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menguraikan hasil telaah terhadap struktur teks, terus laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau yang diperdengarkan dengan cermat. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menelaah prinsip penggunaan kata, kalimat, paragraf pada teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan. Terus yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat menulis rangkuman teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata, kalimat, tanda baca dengan ejaan yang tepat. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran Pak ya yang ingin Bapak capai dalam kegiatan pembelajaran nanti. Kira-kira menurut Bapak ada pada bagian area mana yang ingin Bapak kembangkan atau ingin Bapak observasi? Ya, untuk area pengembangannya mungkin saya menggunakan 2, yaitu di pengetahuan dan juga di keterampilan. Yang pertama, untuk pengetahuan, siswanya menguraikan hasil telaah terhadap struktur teks laporan hasil observasi. Terus yang kedua, di area keterampilan, yaitu menulis rangkuman, menulis kata atau kalimat yang ada pada teks laporan hasil observasi. Oke, bagus sekali Pak ya. Untuk kegiatan pembelajaran yang akan datang, Bapak akan mengembangkan 2 aspek pengetahuan. Yang pertama aspek pengetahuan dan yang kedua aspek keterampilan. Boleh saya tahu Pak rencana pembelajaran, baik itu dari metodenya, modelnya, atau media pembelajaran yang Bapak buat pada kegiatan pembelajaran di kelas nanti Pak? Ya, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Terus kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Terus untuk modelnya saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Untuk metodenya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok yang tanya jawab dan juga penugasan. Oke, jadi di sini Bapak nanti akan menggunakan
model atau pembelajaran problem based learning ya, dan strateginya diferensiasi yang diintegrasikan ke KSE, dan untuk penugasannya dengan cara metode diskusi kelompok dan tanya jawab begitu Pak ya. Oke, nah kapan nih kegiatan pembelajaran tersebut akan Bapak lakukan di kelas? Insya Allah akan saya jadwalkan di hari Kamis di jam ke-4 dan ke-5 di kelas 6 Bu. Oke, jadi kegiatan tersebut akan Bapak laksanakan pada hari Kamis jam ke-5, jam ke-4 dan ke-5 Pak ya. Nanti saya akan hadir di kelas itu Pak ya, untuk melakukan observasi kegiatan pembelajaran Bapak. Oke nih, setelah kita melakukan percakapan ini, Bapak kira-kira sudah mendapatkan gambaran apa terhadap kegiatan yang akan Bapak laksanakan akan datang, baik itu metode atau modelnya yang berdasarkan percakapan kita tadi Pak? Ya, yang jelas saya menggunakan beberapa metode dan model yang sudah ditentukan untuk mencapai tujuan yang sudah saya siapkan, yang diinginkan untuk memenuhi ketercapaian tersebut Pak ya. Pembelajaran. Iya, sangat bagus sekali Pak. Apalagi kegiatannya akan segera dilaksanakan pada Kamis yang akan datang ini. Kiranya cukup sampai di sini di Pak percakapan kita pada hari ini. Terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktu dalam percakapan kita praobservasi pada hari ini, dan sampai ketemu lagi pada saat observasi kelas nanti dan pasca observasi Pak. Terima kasih banyak Pak ya. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi pada hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran dengan materi bahasa Indonesia. Temanya adalah selamatkan makhluk hidup, subtema tumbuhan sahabatku. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan yang memimpin doa. Doa mulai. Berdoa dimulai. Bapak mau tanya dulu, siapa hari ini yang tidak hadir? Ada? Ante. Alasannya kenapa? Informasinya? Oh, izin. Ya, kita izin nanti. Baik, hari ini sebelum kita memulai, Bapak ingin meminta kalian tenang sejenak. Kita akan latihan naik nafas, merasakan angin, hembusan angin kian. Mulai dari tarikan nafas, kita coba 3 kali, rasakan dengan santai nafas yang kalian hirup. Kita tes dulu, tarik nafas dalam hidung. Ya, hembuskan, jangan ditahan awas-awas. Rasakan anginnya. Tarik lagi sampai tenang, keluarkan. Jangan kelanjutan, santai aja makannya sambil terasa nafasnya. Terakhir, tarik lagi, santai, hembuskan dengan santai, sangat santai. Nyaman tidur. Ya, Bapak anggap tarikan nafas tadi sudah dapat membuat kalian tenang dan siap mengikuti pelajaran hari ini. Kemarin kita sudah membahas tentang pelajaran mengenal beberapa tumbuhan. Sekarang hari ini kita akan mempelajari tentang masalah teks laporan dari hasil pengamatan beberapa tanaman.
Diharapkan hari ini siswa mampu menguraikan hasil telaahnya terhadap struktur dari tes laporan, hasil pengamatan berupa materi yang dibaca atau yang didengar. Terus siswa juga mampu menelaah prinsip penggunaan kata kalimat dari paragraf teks laporan, hasil pengamatan berupa materi yang dibaca atau didengar. Terus siswa mampu menulis rangkuman dari teks laporan hasil pengamatan dengan memperhatikan pilihan kata dan kaidah penggunaan kata, kalimat, tanda baca ejaan dengan tepat. Terus siswa melihat tayangan video tentang tanaman-tanaman yang akan kita bahas pada hari ini. Silakan perhatikan videonya. Nah, setelah nonton video, kalian akan membuat kelompok. Masing-masing membuat 3 kelompok. Setelah kalian membuat kelompok, Bapak akan memberikan materi teks laporan. Yang pertama, kelompok pertama temanya adalah durian. Yang kedua temanya adalah salak. Yang ketiga ini tentang lada hitam dan putih. Ya, setiap kelompok harus mendiskusikan yang Bapak berikan. Bapak akan memberikan lembar diskusinya. Silakan kalian baca materi yang sudah Bapak berikan. Kalian akan diminta membuat kalimat berdasarkan teks informasi. Misalkan di info khusus tadi pembukaannya ada atau tidak, tulis di sana. Kalimat pembukanya apa? Di info yang kalian dapat. Terus isinya apa? Dibuatkan dalam bentuk kalimat, bukan kata. Terus penutupnya apa? Kesimpulan dari yang kalian baca. Bisa dimengerti? Ya. Sekarang ambil alat tulisnya. Kalian akan tulis kesimpulannya juga, jangan sampai lupa. Terus yang mengerjakan kalimat isinya siapa, terus yang mengerjakan kelompok kalimat penutupnya siapa. Tuliskan kesimpulannya. Tulis sedikit aja kesimpulannya. Misalnya tulis sedikit kalimat kesimpulannya. Oke, bagi yang sudah, nanti akan masing-masing kelompok mau menampilkan hasil dari tugasnya. Perwakilan cuma 1 orang yang maju ke depan. Sampaikan dari kelompok mana, nama bertanya siapa. Ya. Hasil dari tugasnya adalah 180 Inggris itu kita akan berkeringat karena durian dianggap sebagai makanan panas. Ada cara mudah untuk mengatasinya. Tuangkan air tawar pada jeruk. Nama anggota kelompok Yezadia Nur Asbida Sirawati Indriani. Di Indonesia ada 2 jenis salak yang memiliki arti penting, yaitu salak kanker dan salak pondok. Pertama dua kelompok salak. Berikutnya kelompok lada.
itu ada putih seperti sirup ada yang warna sebelah yang berwarna kuning atau merah. Untuk proses marinasi dilakukan proses Ngomong ada. Ya, setelah hasil dari presentasi tadi dapat kita simpulkan bahwa untuk tanaman durian dan salak terus untuk badak memiliki beberapa manfaat, terus memiliki beberapa khasiat. Cara memakannya juga berbeda. Setiap makanan, setiap buah, setiap tanaman harus kita sayangi dan kita rawat. Berikutnya Bapak soal evaluasinya silakan kalian kerjakan dalam waktu yang sudah Bapak tentukan. Ya, sudah, silakan kumpul tugasnya. Oke, sudah. Ya, Bapak nilai soal evaluasinya ternyata masih ada beberapa yang salah, tapi sudah lumayan bagus nilainya. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang tanaman yang lain. Jadi diharapkan kalian persiapkan untuk pembelajaran berikutnya. Untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Salah hilang mohon maaf. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahayu, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD 4 Sungai Bulu, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Bapak Rasmat Hidayat, dan pengajar praktik saya, Ibu Yudarismani. Assalamualaikum Bapak, Ibu. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pasca observasi kepada rekan saya dulu, di mana pasca observasi ini bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan Bapak rekan saya di dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas. Oke, untuk yang pertama, untuk di dalam kelas, Bapak sudah melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran PPP yang sudah Bapak buat. Dan untuk kegiatan Bapak di dalam kelas, Bapak juga sudah menguasai siswa atau peserta didik di dalam kelas, dan juga sudah memuat pembelajaran berdiferensiasi yang berintegrasi ke kompetensi sosial emosional. Dan mungkin untuk yang lebih digarisbawahi lagi Pak ya, mungkin Bapak harus melatih lagi nih untuk teknik stopnya. Itu saja Pak. Dan di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama mengenai bagaimana perasaan Bapak setelah Bapak melakukan pembelajaran di dalam kelas dengan memuat unsur pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan ke kompetensi sosial emosional. Ya, perasaan saya cukup senang dan bangga bisa mendapatkan hal baru yang dalam menyusun perencanaan pembelajaran di kelas.
terutama yang terbaru RPP berdiferensiasi, terus memuat pembelajaran kompetensi sosial emosional. Oke, sangat bagus sekali Pak ya. Jadi RPP Bapak itu sudah memuat pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan ke kompetensi sosial emosional. Apa dan berikutnya apa hal positif yang Bapak rasakan yang sudah Bapak berikan pada saat pembelajaran di dalam kelas tersebut? Ya, hal positif yang saya lakukan dengan adanya media pembelajaran, anak lebih termotivasi, lebih antusias dan merasa senang dalam mengikuti pembelajaran. Ya, anak-anak jadi lebih antusias Pak ya dengan adanya video pembelajaran. Apakah ada hambatan atau kendala pada saat pembelajaran tersebut? Yang menjadi kendala di saat pembelajaran itu terlihat di kondisi siswa, karena ada pas waktu kegiatan diskusi kelompok, ada beberapa kelompok yang sudah selesai, mereka mau sedikit bicara dan mengganggu dengan kelompok yang belum selesai. Oke, jadi itu kendalanya Pak ya, ada siswa yang berdiskusi sehingga mengganggu kegiatan diskusi kelompok lainnya dan pembelajaran diskusi tersebut tidak cepat selesai. Menurut Bapak, apa yang harus Bapak tingkatkan dalam pembelajaran berikutnya? Yang saya lakukan adalah mempersiapkan dan ajar yang lebih baik dan menarik dan lebih berpihak pada murid dengan berpola berdiferensiasi dan masih bermuatan kompetensi sosial emosional. Oke, sangat bagus sekali Pak. Terus apa rencana tindak lanjut yang Bapak rencanakan ke depannya dalam proses pembelajaran di kelas nanti? Yang pertama, membuat kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana, yang belum maksimal, terus supaya kedepannya dapat menciptakan pembelajaran yang inovatif, yang lebih berpihak pada murid. Bagus sekali Pak ya. Rencana tindak lanjut Bapak untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid Pak ya. Oke Pak, cukup itu saja pertanyaan dari saya. Di sini ada pengajar praktek saya Pak ya, yang mungkin beliau ingin menyampaikan saran atau kritik kepada kita. Silakan kepada Ibu. Terima kasih ya Bu. Tadi melihat bagaimana percakapan pasca observasi, mungkin di coaching kali ini baik sekali Ibu karena Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coaching bisa menyimpulkan sendiri apa hasil dari yang dia kerjakan dan apa yang perlu ditingkatkan. Nah, mungkin melihat dari video observasi kemarin, benar kata Bu Ayu, perlu adanya referensi buku atau tambahan sumber belajar untuk Bapak, sama menggunakan teknik STOP dan KSL. Mungkin untuk pembelajaran berdiferensiasi Bapak juga sudah menguasai ya Pak ya, karena sudah ada beberapa di PNM. Mungkin lebih menekankan lagi ke teknik STOP dan KSL. Mungkin itu saja Bu Ayu dari saya. Terima kasih banyak Ibu.